Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laudia Naswanabila sebagai delegasi atau perwakilan dari SMA Negeri 1 Soko Kabupaten Mojokerto dalam ajang perlombaan debat bahasa Indonesia SMA Awards 2024. Di sini saya Laudia selaku pembicara pertama dalam tim oposisi akan membuka sekaligus memperkenalkan MOS yang diperdebatkan hari ini. Bahwa MOS yang diperdebatkan hari ini yaitu Dewan akan mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan yang lainnya seperti etika dalam konseling, hukum dalam kewarganegaraan, sejarah dan budaya dalam ilmu sosial dan lain sebagainya di sekolah. Di sini saya Laudia selaku tim oposisi secara tegas, lugas dan yakin sangat menentang penuh MOS perdebatan kali ini melalui sejumlah argumen yang akan saya paparkan dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa agama merupakan moralitas yang biasanya dijadikan sebagai tatanan kehidupan masyarakat, di mana agama ini biasanya menjadi jembatan antara tatanan kehidupan manusia dengan sistem peribadatan dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa agama juga sering dijadikan sebagai integritas dalam masyarakat, sama dengan apa yang dibahas pada mosi perdebatan kali ini. Dan di sini saya Laudia selaku tim oposisi secara tegas, lugas dan yakin sangat menentang penuh mosi perdebatan kali ini. Terdapat dua beban pembuktian yang akan saya buktikan serta menjadi dasaran saya mengapa saya sangat menentang penuh mosi perdebatan kali ini. Yang pertama yaitu menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran yang eksklusif. Ada beberapa alasan kuat mengapa sebaiknya pendidikan agama dijadikan sebagai pendidikan yang utuh, eksklusif dan tidak diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lainnya. Pendidikan agama memiliki tujuan utama yaitu untuk mengembangkan sikap spiritualitas dalam masyarakat. Pendidikan agama harus disendirikan terlebih dahulu secara eksklusif sebelum nantinya pendidikan agama ini dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lainnya. Hal ini bukan berarti ketika pendidikan agama dijadikan sebagai mata pelajaran yang eksklusif, maka pendidikan agama tidak dapat diintegrasikan oleh pendidikan yang lainnya. Namun agama merupakan nilai teratas yang dimana memang harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kita mengintegrasikannya ke dalam pendidikan yang lainnya. Sama seperti sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini merupakan sila yang memiliki peran atau kedudukan tertinggi yang mendasari 4 sila yang lainnya. Pengajaran agama secara eksklusif memungkinkan siswa untuk mempelajari ajaran ritual ataupun nilai-nilai agama yang penuh tanpa gangguan dari mata pelajaran yang lainnya. Bahkan ketika agama ini diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, ini akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Seperti yang pertama yaitu kita lebih membutuhkan sumber daya manusia atau guru yang lebih kompeten dalam mengajarkan ajaran tersebut kepada siswanya dan memungkinkan untuk terjadi perubahan kurikulum, di mana perubahan kurikulum ini menjadi hal yang mungkin membutuhkan waktu relatif panjang dalam perubahannya. Oleh karena itu di sini saya Laudia menolak mosi perdebatan kali ini bahwa mata pelajaran agama perlu dijadikan mata pelajaran yang eksklusif dan utuh sebelum nantinya dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua yaitu potensi hilangnya nilai dogma dalam agama. Tujuan utama pendidikan agama adalah untuk membentuk karakter dan moral yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas dalam agama. Namun ketika pendidikan agama ini dapat dikombinasikan dengan disiplin ilmu lain, maka hal tersebut akan mengganggu konsentrasi siswa, di mana siswa nantinya akan sulit memahami kedua perbedaan mata pelajaran yang sedang diintegrasikan. Sebagai contoh, coba kita logikakan ketika mata pelajaran diintegrasi ataupun pendidikan agama ini diintegrasikan dalam tingkat pendidikan sekolah dasar atau SD, di mana anak-anak SD umumnya memiliki pemikiran yang konkret atau mereka dapat memahami konteks yang mereka alami atau mereka lihat atau mereka rasakan secara langsung. Namun ketika nilai agama ini tetap diintegrasikan, maka siswa SD tersebut akan lebih cenderung susah untuk memahami teori ataupun dapat menghilangkan nilai-nilai dogma dalam pengajaran hal tersebut. Seperti contohnya dalam agama Islam terdapat kewajiban untuk sholat 5 waktu, menjalankan puasa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika pendidikan agama ini hanya diintegrasikan, maka hal tersebut akan memunculkan teori saja, di mana teori ini akan pastinya sangat sulit untuk difahami oleh anak-anak SD. Seperti halnya ketika mereka mendapatkan teori, sama seperti mereka mendapatkan seruan seperti kamu harus sholat 5 waktu, kamu harus membaca Al-Quran, kamu harus puasa. Karena ketika kamu tidak melakukan hal tersebut, kamu akan mendapat dosa, dan ketika dosa Tuhanmu akan marah. Saya yakin ketika pengintegrasian ini tetap dilakukan, anak SD tersebut pasti nantinya akan bertanya-tanya mengapa kita harus beragama, mengapa kita harus bertuhan, padahal Tuhan saja tidak bisa dilihat. Nah, mulai dari hal tersebut akan menimbulkan beberapa konflik yang krusial. Oleh karena itu, saya Laudia tetap menolak mosi perdebatan kali ini bahwa agama sangat rentan ketika diintegrasikan. Sekian dari saya, terima kasih.